Yo, what's up dude? Ketemu lagi dan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 8 ya, di bulan April 2024. Dan seperti biasa, kami ucapkan selamat buat teman-teman semua yang lagi mudik ya. Dan kita ingatkan buat teman-teman yang masih di perjalanan mudik untuk berhati-hati, jangan ngebut dan patuhi rambu-rambu lalu lintas ya, karena keluarga kalian di rumah sana sedang menunggu kedatangan teman-teman semua guys. Oke, jadi hati-hati ya. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat di sini guys. Ada kenaikan ya di 3,93%. Ini keren banget ya. Dan di sini juga terlihat untuk Fear and Greed Index juga sudah mulai ada kenaikan ya, sekarang di posisi 76 ya di area greed. Dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman ngopinya di sini guys. Kalau kita lihat ya, dalam waktu 24 jam ke belakang Bitcoin mengalami kenaikan yang cukup lumayan ya, naik 4% dan sekarang ada di posisi harga 72.200-an. Begitu juga untuk Ethereum juga mengalami kenaikan di 6,8% ya, keren banget. Kemudian untuk BNB juga naik meskipun tipis di 1,4% aja. Dan untuk Solana ini mungkin menyusul dari jaringan Solana yang masih belum stabil ya, dan terlihat hari ini pun kenaikannya tidak terlalu signifikan. Padahal biasanya kalau Bitcoin naik maka Solana itu naiknya bisa lebih kenceng lah. Tapi untuk kali ini masih belum terlihat ya untuk kenaikan dari Solana guys. Untuk SRP ada kenaikan di 1,57%. Kemudian untuk beberapa altcoin yang lain kalau kita lihat di sini cukup bervariasi ya untuk kenaikannya, tapi rata-rata hijau semua dan perubahannya rata-rata di 1-2% aja guys ya kalau kita lihat di sini. Bahkan untuk WIV ya atau Dog Wave Head, untuk salah satu koin meme yang cukup fenomenal juga ya di jaringan Solana. Dan kalau kalian lihat untuk pergerakan harganya ini cukup signifikan sekali guys kalau kalian mempunyai token dari Dog Wave Head ini. Dan mungkin salah satu sebab kenapa jaringan Solana ini sekarang lagi macet ya, untuk transaksinya agak susah guys, sering gagal karena traffic yang sangat padat ini mengakibatkan ketidakstabilan di jaringan guys ya. Mungkin salah satu sebabnya yaitu ya transaksi di token-token meme seperti ini ya, dimana transaksinya ini terjadi sangat masif dengan volume yang bervariasi guys. Jadi ini cukup menarik ya kalau kita lihat dari perkembangannya ada untuk token Solana ini ya. Dan kalau kita lihat ya untuk perkembangan terbaru dari pergerakan harga Bitcoin hari ini, kalau kalian mengikuti video kita kemarin ya, tampaknya sesuai dengan prediksi yang sudah saya sampaikan ya. Jika ada di atas harga sekitar $69.000 untuk close candle di weekly kemarin, maka ada kemungkinan untuk pola yang terbentuk adalah pola doji atau mungkin hanging man ya, dimana efeknya itu akan ada kenaikan guys. Dan hari ini pun terbukti ya bisa menembus di harga $71 guys. Dan seandainya ini bisa menyentuh lagi untuk ATH kemarin di sekitar harga 73.700-an, maka ada kemungkinan untuk harga Bitcoin ini bisa lanjut untuk mencapai target berikutnya guys. Dan kalau kalian baca di beberapa media-media informasi ternama ya, banyak para analis yang memprediksi bahwa kenaikan Bitcoin selanjutnya untuk ATH terdekat ya mungkin akan mencoba retest di harga $80.000 guys. Jadi banyak para analis yang memperkirakan beberapa minggu ke depan Bitcoin ini akan ada lonjakan harga ya, dan targetnya di $80.000. Kita doakan aja seperti yang disampaikan oleh para analis ini, dan kita akan selalu update ya untuk perkembangan terbaru dari Bitcoin ini. Selanjutnya guys, kita sudah mengumpulkan beberapa informasi ya, tentu saja tentang seputar Bitcoin ini. Seperti yang dilansir dari harian Cointelegraph diinformasikan ya, jadi Bitcoin ini harus bertahan di atas $80.000 ya agar penambangan atau miner ini tetap menguntungkan pasca halving nanti guys. Jadi ini cukup menarik ya. Untuk halving ini kan sekitar 11 hari lagi, dan ini adalah momen yang sangat penting ya untuk Bitcoin itu sendiri, dan ini merupakan sejarah, kita menjadi saksi di dalamnya guys. Dan tentu saja ya banyak hal yang perlu kita perhatikan pada saat halving ini. Nah di sini ya, menurut data dari CEO CryptoQuant yaitu Ki Yong Ju, biaya penambangan saat ini menggunakan N-Miner S19XP akan meningkat dari $40.000 menjadi $80.000 ya setelah halving Bitcoin pada pertengahan April nanti. Peristiwa halving secara signifikan berdampak pada perilaku dari para miner ya, dimana biaya untuk penambangan ini menjadi 2 kali lipat untuk mendapatkan jumlah Bitcoin yang sama guys. Setelah halving pada Mei 2020 kemarin ya,
harga bagi para penambang untuk terus menambang secara menguntungkan naik di atas $30.000, tetapi harga Bitcoin juga melonjak ke level tertinggi sepanjang masa ya di $69.000 selama siklus yang sama guys. Nah di sini biaya penambangan Bitcoin rata-rata pada 6 April kemarin ya adalah $49.902 dan harga Bitcoin berada di atas $70.000, dan setelah halving pada tanggal 20 April nanti biaya penambangan rata-rata ini akan naik ya di atas $80.000 guys. Dan agar penambang dapat terus beroperasi secara menguntungkan, maka harga Bitcoin harus diperdagangkan lebih tinggi dari harga tersebut. Secara historis ya, untuk harga Bitcoin telah mengalami lonjakan harga berkali-kali lipat setelah halving, dan setelah halving tahun 2012 harga Bitcoin ini meningkat ya sekitar 9.000% menjadi $1.162 ya, seperti yang terlihat dari data Bitcoin halving history di sini guys. Setelah halving di tahun 2016 harga Bitcoin meningkat sekitar 4.200% menjadi $19.800, dan setelah halving tahun 2020 harga Bitcoin meningkat hampir 683% menjadi $69.000 guys. Jadi kalau kita melihat dari histori sebelumnya untuk halving Bitcoin ya, maka banyak spekulasi yang berkembang di masyarakat ya untuk efek dari halving Bitcoin ini, dan wajar-wajar saja ya jika para analis ini memperkirakan untuk harga Bitcoin di $125.000 di akhir tahun 2025 ini mungkin bisa saja menjadi suatu kenyataan ya. Jadi kita tunggu aja untuk halving Bitcoin yang kurang lebih ya sekitar 10 atau 11 hari ke depan, dan kita ingatkan juga ya setelah terjadi yang halving, kalau kita melihat ya dari histori sebelumnya, maka ada kecenderungan untuk koreksi dari harga Bitcoin ini, karena pasti para investor yang memanfaatkan buy on the news, sell on rumor ini pasti mengambil opsi untuk take profit ya. Jadi kalian harus mengantisipasi akan hal tersebut guys. Lebih lanjut ya, kalau kita lansir dari harian Crypto Slate, diinformasikan bahwa BlackRock untuk IBIT-nya yaitu ETF dari BlackRock ya, ini mendekati tonggak pencapaian bersih sebesar $15 miliar ya di tengah arus masuk sebesar $308 juta guys. Nah ini menarik ya, dan mungkin ini yang men-trigger harga Bitcoin ini naik ya untuk hari ini, dimana ETF Bitcoin ini menyaksikan arus masuk bersih selama 4 hari berturut-turut yang menandakan tren bullish di antara para investor guys. Data dari Fairsight mengungkapkan ya, untuk arus masuk bersih sebesar $203 juta pada 5 April menandai hari keempat arus masuk bersih untuk ETF Bitcoin secara berturut-turut. Tren ini menunjukkan ya minat dan kepercayaan yang meningkat pada ruang aset digital di antara para investor. Yang menonjol di antara penyedia ETF adalah IBIT-nya BlackRock ya, yang mengalami arus masuk bersih yang substansial sebesar $308 juta, sehingga total arus masuk bersih kumulatif menjadi $14.769 miliar guys. Ini merupakan hari arus masuk bersih terbesar guys untuk IBIT sejak 27 Maret, menggarisbawahi keunggulan reksadana ini di pasar guys. Sementara itu untuk FBTC-nya dari Fidelity ya, juga mengalami arus masuk bersih yang sehat sebesar $83 juta yang berkontribusi pada total arus masuk bersih sebesar $7.957 miliar. Sebaliknya untuk GBTC dari Grayscale ini mengalami arus keluar lagi ya yang signifikan sebesar $198,9 juta, terbesar sejak 1 April, sehingga arus keluar menjadi $15.5 miliar ya. Ini menurut data dari Fairsight. Data dari Hey Apollo mengungkapkan bahwa GBTC saat ini memiliki 323.000 Bitcoin, sementara untuk IBIT telah mengumpulkan 264.000 Bitcoin dan FBTC memiliki 151.000 Bitcoin. Dan menariknya di sini, 9 ETF Bitcoin baru tidak termasuk GBTC secara kolektif telah mengumpulkan 519.000 Bitcoin guys. Wow, ini keren banget ya. Jadi untuk potensi dari ETF Bitcoin Spot ini masih sangat potensial ya, terlihat dari arus masuk yang ada, dan ini menjadi salah satu trigger ya kenapa Bitcoin hari ini naik guys. Selanjutnya kalau kita lansir dari harian Coin Paprika, diinformasikan di sini bahwa BlackRock memperluas ETF Bitcoinnya seiring berkembangnya reksadana kripto guys. Jadi di sini BlackRock meningkatkan likuiditas ETF Bitcoin IBIT-nya dengan memperluas daftar peserta resmi menjadi 9 peserta ya. Ini termasuk kelas berat ya, seperti Citadel, ada Goldman Sachs dan juga Citigroup, di mana peserta resmi yang sangat penting untuk ETF karena mereka mengelola aliran saham agar perdagangan tetap lancar. Penambahan pemain besar seperti itu menunjukkan ya meningkatnya minat terhadap Bitcoin di antara
para perusahaan keuangan tradisional ya, di mana ETF IBIT telah bekerja dengan baik sejak diluncurkan dengan AUM di 17,24 miliar dolar, menjadikannya pemain teratas di samping GBTC Grayscale. Sementara itu untuk ETF FunEx masih tertinggal ya, meskipun telah meniadakan biaya manajemen dan menarik arus masuk satu hari yang tinggi. FunEx yang mencatat potensi minat yang lebih besar pada ETF Ether daripada Bitcoin, tetapi persetujuan untuk SEC masih tertunda guys. BlackRock telah merangkul kripto lebih jauh dengan dana token Beetle di blockchain Ethereum yang menarik 160 juta dolar segera setelah diluncurkan guys. Nah ini menarik ya untuk perkembangan dari BlackRock ETF-nya guys. Jadi kita tunggu aja nanti untuk perkembangan selanjutnya. Dan selanjutnya kita lansir dari harian CoinSpeaker ya, dimana harga Ethereum ini juga melonjak guys karena adanya whales atau paus yang terus menumpuk atau membeli Ethereum ya di tengah harapan untuk persetujuan ETF spotnya guys ya. Jadi seperti yang kalian tahu, untuk hype dari ETF spot Ethereum ini memang lagi ramai diperbincangkan ya di market, dan itu terlihat dari para whales yang semakin memperbanyak akumulasinya ya terhadap ETF ini guys, dan ini menimbulkan spekulasi yang cukup menarik juga ya di market guys. Dan momentum kenaikan ini berlanjut selama seminggu penuh guys, dengan Ethereum ini mengumpulkan kenaikan lebih dari 7% dalam 5 hari dan ditutup di atas harga 3.500 dolar ya. Tren bullish yang baru ini ditemukan sejauh ini terus berlanjut hingga hari ini di berbagai kerangka waktu yang mengindikasikan adanya potensi pergeseran untuk sentimen pasar. Akibatnya, beberapa investor besar yang sering disebut sebagai whales atau para paus ini ya di dalam dunia mata uang kripto ini telah mengambil kesempatan untuk mengumpulkan lebih banyak token Ethereum guys. Persetujuan untuk ETF dan juga optimisme dari ETF Ethereum ya, ini merupakan optimisme untuk peningkatan bahan bakar dari update Denjun kemarin, di mana pola akumulasi oleh paus ini menunjukkan keyakinan mereka pada potensi kenaikan harga Ethereum di masa depan. Salah satu kekuatan pendorong di balik optimisme ini adalah kemungkinan persetujuan untuk ETF Ethereum yang dapat mencerminkan dampak dari persetujuan ETF Bitcoin pada bulan Januari tahun ini. Jadi untuk peningkatan Denjun atau upgrade Denjun kemarin yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas biaya dan meningkatkan transaksi jaringan juga telah mempengaruhi sentimen pasar seputar koin Ethereum ini ya. Jadi meskipun solusi tersebut ditayangkan pada pertengahan Maret kemarin, namun tidak langsung berdampak pada harga koin seperti yang diantisipasi, dan pasar hanya melihat efek bullish pada hari itu, diikuti oleh penurunan yang berlangsung selama beberapa hari berikutnya. Namun tampaknya peningkatan tersebut mulai menghasilkan sinyal positif karena pasar mulai berubah ya menjadi bullish dalam beberapa hari terakhir ini guys. Jadi kita tunggu aja guys untuk perkembangan selanjutnya dari ETF Ethereum ini ya, karena ini menjadi salah satu berita yang akan sangat menarik guys ya, dan ditunggu-tunggu oleh para investor juga ya, karena seperti yang kalian tahu ETF ini dianggap sebagai komoditas ya, bukan sebagai sekuritas, meskipun belum secara global ya, tapi ini juga menjadi salah satu indikasi yang menarik ya untuk indikasi diterimanya ETF Ethereum spot di kemudian hari guys. Oke, jadi kita akan update lagi nanti. Dan informasi yang terakhir berhubungan dengan Binance ya, seperti yang sudah kita informasikan sebelumnya, di mana eksekutif Binance ini dipindahkan ke penjara yang aman di Nigeria setelah rekannya ini kabur guys. Jadi setelah pelarian si Nadim Anjarwalla ya, eksekutif Binance Tigran Gambaryan dipindahkan ke penjara yang lebih aman di Nigeria. Ini menurut informasi dari DL News, dan awalnya menjadi tahanan rumah di mana kondisinya semakin memburuk setelah rekannya melarikan diri dari negara tersebut. Gambaryan yang dituduh bersama Binance melakukan pencucian uang dan masalah pajak sekarang berada di antara yang diawasi oleh Badan Anti Korupsi Nigeria. Penampilannya di pengadilan menunjukkan ya bahwa ia tampak tertekan dengan persidangan yang ditunda hingga 19 April karena kesalahan hukum, dan dia ditahan di sebuah sel sederhana ya di Abuja dengan kenyamanan yang minim seperti tempat tidur yang bersih dan kamar mandi pribadi. Sangat berbeda dengan tempat tinggalnya di Wisma sebelumnya, di mana ia menikmati smoothie setiap hari dan kontak dengan keluarga yang terbatas melalui telepon. Binance sempat bungkam ya tentang kesulitan dari Gambaryan ini, bahkan meminta DL News untuk menyebutnya hanya sebagai seorang karyawan saja. Dan penangkapannya serta penangkapan Anjarwalla terjadi setelah misi mereka ke
Nigeria untuk mengatasi kekhawatiran pemerintah terhadap aktivitas Binance. Pelarian Anjarwalla dilakukan dengan cara menyelinap keluar dengan paspor tersembunyi. Pelarian tersebut menyebabkan penyelidikan ya terhadap para penjaga oleh Keamanan Nasional Nigeria karena EFCC menggali potensi peran Binance dalam pembiayaan ilegal dan berdampak pada nilai naira. Pemindahan Gambarian ini menandakan ya niat Nigeria untuk menekan Binance untuk mendapatkan jawaban dengan potensi pemindahan ke pusat penahanan federal jika dibawa ke pengadilan. Jadi untuk sementara ya dari Binance tampaknya masih belum ada tindakan lebih lanjut ya untuk masalah ini, dan kita tunggu aja. Meskipun ini tidak berefek terhadap Binance, tapi setidaknya ya karena ini menyangkut nama Binance, harusnya Binance juga ada sikap ya untuk mencoba bernegosiasi ataupun mencoba untuk menyelesaikan masalah ini guys. Jadi kita akan update lagi untuk permasalahan ini. Kalian stay tune aja di sini, dan untuk informasi hari ini cukup ya. Nanti kita akan share informasi yang lain di Twitter. Dan untuk rekomendasi project baru yang lagi pre-sale, airdrop ataupun yang lagi ngadain testnet ya, nanti kita akan share di akun Telegram ya. Kalian gabung aja di situ dan dapatkan kesempatan ya, ataupun opportunity yang lebih baik daripada teman-teman yang mungkin baru masuk belakangan guys. Oke. So seperti biasa guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita akan ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.